Tawuran warga di kawasan Basuki Rahmat atau Basura Jatinegara, Jakarta Timur kembali pecah subuh pagi tadi. Kedua kelompok saling serang dengan batu, petasan, dan senjata tajam hingga ke tengah jalan. Tawuran ini kembali merusak fasilitas umum dan sempat menutup akses jalan. Tawuran baru berhenti setelah puluhan petugas dikerahkan ke lokasi sempat menembakkan gas air mata. Dari tawuran ini, seorang anggota polisi terluka bakar akibat terkena siraman air keras. Diduga tawuran ini kembali terjadi hanya karena lantaran saling ejek. Petasan datang tuh, petasan tuh. Berapa kali tuh, dua kali petasan. Kayaknya 8 sub tuh atau 8 sub. Oh, awal petasan ya, awal petasan. Oh, dia langsung tuh pada buyar semua. Nah, akhirnya kita emang nggak ada orang di sini, nggak ada sama sekali. Tawuran di lokasi ini sudah kerap kali terjadi meski petugas melakukan penjagaan di lokasi. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran berupaya membongkar gorong-gorong di depan warung di Jalan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Petugas hendak mengevakuasi seekor ular sanca yang bersembunyi di bawah gorong-gorong. Setelah 2 jam, petugas akhirnya berhasil mengeluarkan ular dari sarangnya. Keberadaan ular sanca ini meresahkan warga. 2 minggu, kita sudah 2 minggu warga di sini sudah melihat. Akhirnya kita pantau selama seminggu. Ular tersebut keluar masuk. Akhirnya saya berusaha sama rekan-rekan sama koordinasi sama dinas yang lain. Akhirnya alhamdulillah hari ini, malam ini ular tersebut bisa kita evakuasi. Ular sanca ini akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dibebasliarkan di habitatnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Pengemudi ojek online berunjuk rasa menuntut manajemen Gojek dan Grab berlaku adil. Sementara publik masih menunggu apakah Anies Baswedan terbukti memberikan kejutan hari ini. Saya Fazilah Khairunisa, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Ribuan pengemudi ojek online akan berunjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta siang ini. Sejumlah tuntutan kembali disuarakan, mulai dari menurunkan potongan tarif aplikasi hingga meminta pemerintah melegalkan pekerjaan ojol dalam undang-undang. Ribuan pengemudi ojek online kembali menggelar unjuk rasa siang ini sekitar pukul 14. Masa ojol diperkirakan mencapai 500 hingga 1.000 orang dari Jabodetabek. Unjuk rasa dipusatkan di sejumlah titik, mulai dari kawasan kantor Kementerian Perhubungan di Medan Merdeka, serta kantor Gojek dan Grab di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sejumlah tuntutan yang disuarakan diantaranya revisi pasal formula tarif, menghapus tarif hemat layanan antar barang, menolak promosi tarif dibebankan ke pengemudi, serta meminta legalisasi pekerjaan ojek online. Meski tidak ada paksaan, Koalisi Ojol Nasional mengimbau kepada seluruh pengemudi ojol di Indonesia untuk mematikan aplikasi atau offbeat selama unjuk rasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini jelang aksi pengemudi ojek online ini, kita sudah terhubung dengan Syahreza Zanski yang berada di kantor Gojek di kawasan Petojo. Selamat siang Syahreza, ini bagaimana situasi di sana jelang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pengemudi ojek online? Ya, baik Zila dan juga pemirsa, situasi terkini di salah satu kantor ojek online di Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat hingga saat ini
masih begitu sepi dari aktivitas para demonstran, baik itu dari ojol yang gabungan dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan lain sebagainya. Dan memang meski aksi demonstrasi masih belum dimulai, namun sudah mulai ada aktivitas penambahan keamanan, di mana seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, ini sudah mulai ada pembatas barikade dari pihak Polres Metro Jakarta Pusat, dan juga ada beberapa kendaraan yang diposkan di berbagai sisi tempat saya melaporkan saat ini, yaitu ada 4 truk setidaknya, 1 diantaranya adalah kendaraan taktis dan 3 truk untuk mengangkut personil yang akan disiagakan pada hari ini. Dan tadi koordinasi mengenai keamanan sudah dilakukan, dan sudah dilakukan apel pagi pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat begitu, dan sudah disiagakan kembali untuk menanggapi massa yang nantinya akan berdatangan yang diagendakan pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Namun perlu ditegaskan kembali Zila dan juga pemirsa bahwa massa satu pun belum terlihat hingga saat ini untuk menyuarakan tuntutan mereka, yakni soal adanya penyesuaian tarif dan juga adanya kepastian hukum bagi para mitra ojek online di seluruh Indonesia. Zila dan juga pemirsa, perlu diketahui juga bahwa tidak hanya di tempat saya melaporkan saat ini untuk aktivitas demo, namun juga ada berbagai titik lainnya seperti di Istana Merdeka dan juga di daerah Cilandak begitu. Namun bisa dipastikan bahwa di Jalan Petojo Utara Gambir Jakarta Pusat hingga saat ini di salah satu kantor ojek online masih terpantau begitu sepi, dan kami masih menantikan adanya massa yang nantinya akan beralih baik itu dari titik kumpul di Istana Merdeka menuju ke Petojo Utara yang merupakan salah satu kantor ojek online untuk menyuarakan tuntutan daripada massa yang akan menyalurkan aspirasi mereka soal adanya penyesuaian tarif bagi para mitra yang bekerja di setiap seluruh perusahaan ojek online. Lalu juga diminta adanya kepastian hukum bagi seluruh mitra di Indonesia. Sementara itu Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Syahreza Zanski. Semoga nanti juga demonya berjalan kondusif gitu ya. Selamat bertugas kembali. Nah, pemirsa, 2 anggota Polda Sumatera Barat terlibat perampokan mobil jasa pengisian ATM di Padang Pariaman. Pelaku menyembunyikan uang 5,6 miliar rupiah di semak-semak. Dari dalam semak belukar di sebuah rumah kosong di kota Padang ini, polisi berhasil menemukan boks uang dalam tas untuk pengisian ATM. Tim Opsnal Gabungan Polda Sumatera Barat juga berhasil menangkap 3 perampok. 2 pelaku merupakan anggota Dit Sabara Polda Sumbar berinisial MSA 21 tahun, Bribtu NPP 29 tahun, serta seorang warga sipil HS 38 tahun. Ketiga pelaku merampok mobil pengisian ATM yang melintas di flyover Padang Pariaman dan menodong seorang petugas pengamanan dengan senjata api. Seluruh uang dipindahkan ke mobil pelaku dan dibawa kabur. HS, pelaku warga sipil, ternyata pernah bekerja di perusahaan pengisian ATM. Tadi saya sampaikan bahwa motif dari melakukan tindak pidana berarti kan namanya sasarannya uang, pasti yang akan diambil ya uang. Tetapi di balik itu ada motif apa, itu yang sedang kami dalami. Seluruh barang bukti uang yang dirampok senilai 5,6 miliar rupiah berhasil diamankan bersama 3 pelaku kurang dari 24 jam usai kejadian. Dari Sumatera Barat, tim kontributor iNews melaporkan. Terlilit utang 145 juta rupiah, seorang ibu rumah tangga di Yogyakarta nekat menggelapkan 12 motor dan 1 mobil senilai 450 juta rupiah. Modus pelaku menggadaikan motor dan mobil yang disewanya. SR, ibu rumah tangga warga asal Klaten, Jawa Tengah ini ditangkap karena nekat menggelapkan 12 motor dan 1 unit mobil milik sebuah rental kendaraan di Sleman. Modus penggelapan yang dilakukan dengan menyewa sepeda motor dan mobil di sebuah rental di Sleman. Namun kendaraan tersebut justru digadaikan dengan total kerugian lebih dari 450 juta rupiah. Di kantor polisi, pelaku mengaku nekat karena terlilit utang rentenir untuk modal usaha yang awalnya 50 juta, kemudian membengkak menjadi 145 juta. Rata-rata setiap motor digadai 3 hingga 4 juta rupiah dan untuk mobil 50 juta rupiah. Pertama saya itu pinjamnya 1 motor, habis itu karena kedesak harus membayar yang pinjam 50 itu, karena kan itu bunga berjalan sistemnya. Jadi pinjam lagi motor, gadein 1.
pinjam lagi gitu. Kendaraan tersebut digadekan oleh pelaku sejumlah 13 unit kendaraan, terdiri dari 12 motor dan 1 mobil. Tersangka dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Pemirsa, drama Pilkada Jakarta berlangsung hingga pendaftaran dibuka. Nama Anies Baswedan yang mengantongi suara tertinggi di sejumlah survei justru gagal maju di Pilgub Jakarta. Dan hingga hari terakhir pendaftaran belum ada partai besar yang mau mengusung sang petahana maju di Pilkada. Dan kita akan lihat tanpa Anies Baswedan, lalu siapa saja yang akhirnya bertarung di Pilkada Jakarta? Pertama ada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung 13 Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS, yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai PKS, Partai Nasdem, PKB, PSI, Partai Demokrat, PAN, Garuda, Gelora, Perindo, P3 dan juga PBB. Dan koalisi ini makin besar setelah bergabungnya PKS dan PKB dan juga Partai Nasdem. Dan dengan diusung 13 partai, Ridwan Kamil cukup percaya diri melenggang ke Jakarta. Meski perolehan suara di survei sebelumnya kalah jauh dari Anies Baswedan. Kita lihat selanjutnya. Dan Pilkada Jakarta tahun ini juga diwarnai pasangan calon independen, yaitu Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Kita lihat keduanya ini lolos verifikasi faktual KPU meskipun dinyatakan telah mencatut nomor induk kependudukan atau NIK sejumlah warga untuk pendaftaran. Dan KPU menyebut bakal paslon Dharma Kun akan mendaftar KPU hari ini. Kita lihat lagi selanjutnya. Dan kita lihat ini di mana setelah santer disebut akan mengusung Anies Baswedan, secara mengejutkan PDI Perjuangan justru mengumumkan Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon di Pilkada Jakarta. Dengan tiket perolehan suara 7,5% sesuai aturan MK terbaru, PDI Perjuangan bisa mengusung calon sendirian tanpa dukungan partai lainnya. Dan PDIP ini juga memilih mengusung 2 kader parpolnya sendiri meski nama keduanya ini tak pernah muncul di survei perolehan suara. Dan deklarasi Pramono Rano sekaligus juga menutup kans Anies maju sebagai calon gubernur Jakarta. Dan hingga siang ini belum ada pernyataan terbaru dari Anies Baswedan, sementara pendaftaran pilkada akan ditutup hari ini. Dan apakah ada kejutan lain? Kita tunggu beberapa jam ke depan. Dan selanjutnya pemirsa, sejumlah artis ini juga ikut meramaikan bursa pemilihan kepala daerah. Di antaranya Krisdayanti, Ramzy, Gilang Dirga hingga Alam Bah Dukun yang akan turut meramaikan kontestasi kepala daerah. Menyanyikan lagu Padamu Negeri di hadapan Komisioner KPUD Kota Batu dilakukan Krisdayanti saat mendaftar bersama pasangannya Kresna Dewata. Berkas KD dan Kresna dinyatakan lolos dan lengkap maju pemilihan Wali Kota Batu. Padahal sebelumnya KD sempat membuat heboh mengundurkan diri dari pencalonan beberapa jam setelah diumumkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dan alhamdulillah setelah verifikasi semua diterima dengan baik dan dari poin A sampai D tadi kami dinyatakan lolos dan lengkap. Pasangan bakal Cabub Cawabub Wahyu Ramzy Kamis sore mendaftar ke KPUD Cianjur diusung 5 partai. Sejumlah program dijanjikan paslon ini mulai dari rumah sakit gratis, anggaran RT 25 juta rupiah per tahun, hingga wifi gratis untuk sekolah. Paslon Wahyu Ramzy berjanji akan membawa Cianjur era baru. Oke, kenapa milih Cianjur? Ada Dede Lesti. Presenter Gilang Dirga juga mendaftar ke KPU Kabupaten Bandung Barat sebagai wakil Cawabub Bandung Barat mendampingi Didi Agus Triwiono.
Didi Gelang mengaku akan fokus melakukan pemerataan infrastruktur, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan. Yang tak kalah mengejutkan, penyanyi dangdut Alam Mbah Dukun berpasangan dengan Ahmad Dimyati maju sebagai bakal paslon wali kota dan wakil wali kota Banjar. Menariknya, Alam Mbah Dukun maju dari jalur independen. Paslon Alam Ahmad akan bertarung melawan 3 paslon lainnya. Tim kontributor iNews laporkan. Pemirsa, informasi mengenai seorang wanita yang tewas dililit ular sanca sepanjang 5 meter akan kami hadirkan dalam segmen Kriminal Sergap bersama rekan Arlista. Nah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama seputar iNews. Pemirsa, keberadaan pawang hujan populer Mbak Rara di tengah proses pembangunan venue PON di Aceh menuai kontroversi. Pemerintah Aceh menyebut ritual pawang hujan bertentangan dengan ajaran Islam yang dianut masyarakat Aceh. Seperti inilah ritual yang dilakukan pawang hujan populer Rara Istiani Wulandari atau dikenal dengan sebutan Mbak Rara. Dengan ritual khusus mencegah hujan, Mbak Rara berkeliling Stadion Harapan Bangsa Long Raya Banda Aceh, salah satu venue untuk penyelenggaraan PON September mendatang. Usai video ini viral, kontroversi bermunculan lantaran ritual pawang hujan dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Perwakilan PT Wijaya Karya Gedung selaku penanggung jawab proyek venue PON bahkan langsung menemui PJ Gubernur Aceh Syafrizal untuk meminta maaf. Diakuinya kehadiran Mbak Rara atas inisiatif salah satu pekerja proyek dengan tujuan agar tidak turun hujan selama pengerjaan venue PON. Kehadiran Mbak Rara ini adalah salah satu inisiatif Pak dari salah satu pekerja proyek Pak. Inisiatif pekerja proyek dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan supaya khususnya untuk venue PON Aceh ini Pak tidak sampai terjadi hujan Pak. Pemprov Aceh meminta penanggung jawab proyek untuk memulangkan Mbak Rara ke daerah asal. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa iNews melaporkan. Pemirsa, terkait penanganan cacar monyet atau Mpox, pemerintah mempersiapkan upaya preventif. Mengatasi kasus cacar monyet atau Mpox di Indonesia, pemerintah mempersiapkan pengadaan vaksinasi untuk kelompok seksual beresiko atau berkontak erat dengan penderita cacar monyet. Sejauh ini, semua kasus positif cacar monyet, mekanisme penularannya dari hubungan seksual beresiko, disertai kondisi imunodefisiensi. Vaksinasi bersifat massal ataupun vaksinasi umum dibeli masyarakat belum dibutuhkan. Dari data penyebaran, kasus terbanyak di Jakarta 59 kasus, Jawa Barat 13 kasus, Banten 9 kasus, dan Jawa Timur 3 kasus. Tahun 2023, pemerintah telah memberikan vaksinasi kepada 495 orang berkontak erat dengan penderita cacar monyet. Dalam proses pengadaan untuk melakukan vaksinasi kepada kelompok seksual berisiko tertentu dan juga kontak erat kasus positif yang ditemukan kasus, sehingga vaksinasi saat ini belum dibutuhkan untuk vaksinasi secara massal maupun vaksinasi secara umum yang dibeli oleh masyarakat. Kita akan menunggu kebijakan atau regulasi lebih lanjut yang direkomendasikan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan yang sebelumnya tentunya pasti sudah ditentukan oleh BPOM. Nah, pemirsa, makan siang kali ini kami ajak Anda makan nasi Padang. Uniknya, nasi Padang yang satu ini bukan disajikan dengan rendang maupun gulai, tapi daging brisket yang diasapi selama 12 jam. Seperti apa kelezatannya? Berikut liputan Anissa Rizkia. Apa yang terlintas di benak Anda saat menyantap nasi Padang? Tentunya ada banyak lauk pendamping seperti rendang, ayam bakar, dan lain sebagainya.
Di wilayah Golden Sleman, Yogyakarta, ada nasi Padang unik yang disajikan dengan daging brisket atau biasa dikenal dengan sandung lamur yang memiliki kandungan otot padat dan rendah lemak. Butuh 12 jam untuk pengasapan daging brisket agar empuk. Daging brisket lalu diasapi menggunakan kayu rambutan agar menghasilkan aroma dan cita rasa khas pada daging. Dan pemirsa, ini tadi menu yang saya pengen coba, yakni ada nasi Padang brisket dengan daging yang kalau dilihat dari ukuran ini sekitar 100 gram, kemudian dipadukan dengan daun singkong yang diberi kuah rempah dan juga ada kerupuk dan sambal ijonya. Saya pun penasaran karena ini satu-satunya nasi Padang yang menggunakan daging brisket. Kuahnya ini memang otentik sekali dengan bumbu rempah yang begitu nikmat dipadukan dengan daging brisket. Cukup unik bagi saya, baru pertama kali mencobanya. Nasi Padang dengan daging brisket cukup digemari pengunjung. Saat hari libur, permintaan menu daging brisket cukup tinggi. Kita ada juga loh mix Nusantara kayak nasi Padang, ada nasi goreng brisket, mie goreng brisket, itu menu baru kita. Nah, bagi Anda yang ingin merasakan sensasi lezatnya nasi Padang daging brisket sambil menikmati keindahan sawah yang terbentang indah, bisa datang langsung ke resto ini. Dari Sleman, Anissa Rizkia, Fadolikus Hendarto, iNews melaporkan. Di antara ribuan Vespa klasik, pasangan bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Sukabumi, Ahmad Fahmi dan Dida Sembada mendaftarkan diri ke kantor KPU Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu, pasangan Cagup dan Cawagup Sumatera Barat, Mahyildi dan Vasco, resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat di Kota Padang. Ribuan pendukung menggunakan Vespa klasik mengantar pasangan Ahmad Fahmi dan Dida Sembada mendaftar sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota di KPU Kota Sukabumi. Partai Perindo menjadi satu dari 5 partai yang mengusung paslon Ahmad Dida di Pilkada November 2024 mendatang. Tentunya ini menghadirkan sebuah keseimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depannya. Ada rekam jejak yang telah kami berdua lakukan saat saya sebagai wali kota dan beliau sebagai sekda. Saat ini Perindo mengusung Ahmad Fahmi Dida karena memang keselarasan dan kolaborasi yang sudah tertanam di Pilkada 2018 kemarin. Sementara menaiki kendaraan tradisional bendi dan di antar ribuan pendukung, pasangan Cagup dan Cawagup Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah Vasco Ruseimi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Sumbar. Partai Perindo bersama 4 partai pengusung lainnya siap untuk memenangkan paslon dengan tagline gerak cepat untuk Sumbar ini. Menyiapkan kader-kader kita, ya, mempersiapkan strategi pemenangan, ya, sehingga program-program kita ini bisa kita eksekusi dengan baik. Oleh karena itu makanya semua elemen bersatu, ya, baik DPU dan DPD. Calon yang pertama yang datang ke KPU Sumatera Barat, pasangan calon Mahyildi Ansarullah dan Vasco Ruseimi yang diusung 5 partai politik, yaitu PKS, Gerindra, Demokrat, dan Perindo bersama dengan PBB. Statusnya kita nyatakan diterima. Seluruh kader partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini akan bergerak turun ke masyarakat guna memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Fazilah Khairunisa bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.